sebetulnya ikut meditasi pariwisata itu diajak teman. Ya. Nah, pas ikut, pas punya pikiran yang berat, Pak. Jadi memang yang dulu-dulu tuh seringkali kalau tidur, bangun tidur, pas tengah malam itu ya, udah mulai terjaga. Pikirannya tuh langsung aktif gitu ya. Jadi cari metode gimana bolak-balik supaya tidur lagi itu rada sulit. Nah, jadi sejak ikut Bali Wisata, terus kita belajar bagaimana itu pikiran harmonis ya. Jadi sedikit banyak saya ketemu metode gitu ya, Bu, untuk bagaimana kita itu melatih pikiran kita jadi harmonis, kita jadi lebih rileks, kita jadi bisa menimbulkan kebijaksanaan. Saya sebetulnya pengen belajar meditasi udah lama, cuman mencoba sendiri nggak ketemu jalan yang benar menurut saya. Jadi saya merasa di Bali Wisata ini metodenya sangat sederhana dan sistematis ya. Jadi saya berpikir ini 8 minggu ngapain aja ya? Kok sepertinya mestinya banyak banget yang dipelajari. Tapi ternyata bukan jumlahnya yang banyak, cuman memang caranya bertahap dan sangat mudah dimengerti lah menurut saya. Jadi dari situ saya merasa bahwa oh ternyata meditasi itu dengan tahap bertahap ini sangat simpel untuk dipahami. Sampai ke pertemuan ke-8 yang memang merasakan diri lebih dalam lagi ya. Saya merasa yang paling bermanfaat buat diri saya adalah saya jadi lebih mengenal diri ya. Bagaimana kita menyadari diri kita, mindfulness seperti itu juga, tetapi didukung sama pikiran yang harmonis. Kalau dulu saya begitu bangun tidur tengah malam terjaga, saya bisa sampai pagi tuh nggak tidur lagi. Tapi setelah saya ngikutin ini, terus saya perhatiin badan harus rileks. Jadi saya perhatiin bagian badan saya mana yang tegang. Saya rasain ternyata ada bagian badan saya yang tegang. Tangan saya kayaknya kaku sekali. Saya coba untuk rileks. Saya cari lagi mana yang masih kaku, mana yang masih tegang. Saya coba untuk rileks. Saya pengaruhi dengan pikiran-pikiran yang harmonis. Nah, akhirnya saya bisa melanjutkan tidur saya. Terus bangun lagi saya, bolak-balik lagi. Tapi ternyata saya ulangi lagi metode tadi, bagaimana kita rileks, kita berdamai sama diri kita sendiri, kita menyadari kondisi badan kita. Nah, itu saya rasakan bahwa ternyata memang kalau kita berlatih, kita itu seperti kompromi sama diri kita. Kita menyadari bahwa kita harus sayang sama badan kita. Badan kita ini kan akan kita pakai berpuluh-puluh tahun lagi. Jadi, gimana supaya itu survive? Kalau yang saya rasakan, saya berbicara atau menyentuh badan saya lagi gitu. Yang mungkin saya selama ini nggak care ya. Pokoknya badan yang dipakai aja sampai capek tinggal tidur gitu. Tapi dengan metode meditasi ini, saya bisa menyapa lah, istilahnya menyapa bahwa oh ini kepala, oh ini tangan, oh ini leher. Jadi lebih dekat meskipun sama badan sendiri ya. Setelah kita hayati itu sesuatu yang indah gitu loh. Yang paling luar biasa itu perasaan damai, peaceful ya. Nah, dari situ kita jadi merasa bahwa oh, ternyata kalau kita sadari badan kita, diri kita jadi lebih peaceful. Nah, dari perasaan damai itu pengaruhnya kemana-mana. Pikiran kita jadi enak, ketemu orang jadi enteng. Yang tadinya marah, seperti tadi Pak Marta bilang, tadinya mau marah, terus tahu-tahu keingetan, wah kita lagi latihan meditasi malah marah. Terus dipikir lagi, marahnya jadi basi, Bu.
ya udah jadi marah. Tapi ya kita pikir-pikir lagi ya buat apa marah juga ya. Ya banyak hal sih yang seringkali memicu kita untuk kita marah. Tapi dengan latihan ini lalu kita merasakan perasaan kita dan kita tahu bahwa oh memang betul ini marah mau keluar ini. Waktu kita menyadari marah mau keluar aja kita udah ngerasa basi marahnya. Jadi banyak hal lah yang saya rasakan bahwa dengan melakukan ini secara rutin, ya meskipun saya berusaha 1 hari 2 kali ya sering kali 2 kali sih Bu. Cuman kalau lagi ngantuk sekali, ya cuman 1 kali. Tapi yang saya rasakan memang kalau badan kita betul-betul capek, kita paksa untuk meditasi, rasanya nggak bagus hasilnya. Jadi ya saya memang memastikan bahwa saya harus tidur cukup, badan saya fit, saya melakukan meditasi dengan enak. Dan dengan metode ini sangat mudah dipahami, sangat mudah dijalani, dan kita menjadi dekat meskipun sama badan kita sendiri, gitu. Yang tadinya mungkin kita nggak terlalu care. Saya rasa itu kesan dan pesan saya. Terima kasih.